5 tokoh, ya. Tokoh pertama yang paling kanan Bustami Zainuddin. Dia dikenal sebagai mafia tanah. Andi Ahmad, nah ini yang paling populer. Korupsi APBD senilai 28 miliar. Jokowi sendiri dijuluki adalah tokoh nomor 2 mantan pemimpin yang paling korup. Abdurrahman Sarbini yang korupsi pengadaan kapal cepat 2,8 miliar, korupsi gedung Islamic Center 17 miliar, korupsi pengadaan makan minum PNS 2,5 miliar. Dia selain mengelabui gajah, dia mengelabui warga Lampung. Kalau dulu koruptor lari ke luar negeri, sekarang koruptor lari ke PSI. Saya pernah dapat cerita ya, ketika PSI dulu dipimpin oleh pendirinya si Jeffrey Giovanni ya. Nah, Jeffrey silahkan membantah kalau nanti ingin membantah. Itu pengurusnya itu dibayar full time. Menjelang pemilu 2019 ketika dia sudah habis-habisan lah membiayai ini kan, makanya kemudian dia jual, yang mau membeli Jokowi. Image Jokowi ini sekarang sudah sangat buruk kan, pembohong gitu kan. Mereka akan malu nanti. Daerahnya seolah-olah masih menjadi pendukung atau pemuja Jokowi. Selama dia masih memakai baju lengannya panjang, tidak diginiin, tidak dising-singkan, ya. Berarti dia menyembunyikan sesuatu di kulit lengannya. Anda tahu maksud saya kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manilog, jika terlalu banyak bertingkah, maka langkah pun bisa salah karena pola. Itu bukan peribahasa, itu pernyataan saya. Tapi paling tidak, apa yang saya katakan mungkin bisa kita terapkan pada apa yang baru-baru saja terjadi di Lampung. Kita lihat mantan Presiden Joko Widodo duduk dengan gagah di atas singgasana, dikelilingi beberapa orang yang berpakaian necis, penuh rasa kebangsawanan, dan ada satu hal yang kemudian agak menusuk perasaan kita sebagai seorang yang beradab. Kaki Pak Jokowi menginjak kepala kerbau. Benar, kerbau itu sudah mati, tetapi menginjak kepala adalah sesuatu yang rasa-rasanya di adat manapun tidak disebut elok. Bahkan jika yang kita injak itu kepala binatang, sebab bagaimanapun seekor binatang akan disembelih pun, dia harus diperlakukan dengan hormat, harus diberikan makan terlebih dahulu sebelum dia memberikan pengabdian terakhirnya pada manusia. Tapi bukan itu yang akan kita bicarakan sekarang. Yang akan kita bicarakan adalah bagaimana yang terjadi dan apakah yang akan terjadi setelah momen Pak Jokowi dan PSI di Lampung tersebut. Dan untuk itu, pada Manilog kali ini saya hadirkan Mas Lukas Suarso. Terima kasih Mas Lukas. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Iya. Apa yang Mas Lukas langsung terbersit ketika melihat momen foto seperti itu? Ya, yang saya lihat adalah ini satu event ya, yang dibuat satu teater yang dirancang untuk proyek politik gitu kan. Dan ini satu akrobat politik baru dari Jokowi, jadi menggunakan upacara adat untuk kepentingan politik partisan, untuk kampanye politik ya. Ada beberapa kesalahan ya. Yang pertama adalah sekarang bukan masa kampanye. Jadi pemilu baru tahun 2029, masih 3 tahun. Ya. Yang kedua, Jokowi itu kan resminya juga tidak jelas ya. Memang dia mungkin pemilik partai PSI ya. Tapi kan konon posisinya itu belum jelas. Yang jelas memang anaknya yang jadi ketua partai, Kaisang. Kenapa bukan Kaisang yang safari? Kalau memang karena ini adalah proyek teater untuk kampanye PSI sebagai partai baru dan dia ketua baru. Kenapa bapaknya? Nah, yang ketiga saya kira ini sudah menodai acara tata adat budaya di Lampung. Tapi yang ironis ya, satu hal
kenapa ini para tetua, kalau bisa disebut tetua adat ini mau dijadikan alat oleh Jokowi? Ya. Tapi ini kan pertanyaan retoris, karena udah pastilah jawabnya, karena mereka digelontor logistik, ya. Ada uang di balik itu, dan tentu mereka senang ketika para pemimpin ketua adat ini dalam kondisi secara ekonomi pada kesulitan. Kita tahu karena saya kenal beberapa, kan ada beberapa asosiasi ketua adat. Nah, tapi biasanya kondisinya nggak jelas. Mereka tidak punya usaha, sebagian berpolitik tapi juga gagal. Nah, yang paling menarik dari acara ini adalah setelah acara selesai, Jokowi sudah pulang, dan kebetulan tadi pagi saya memposting tulisan saya untuk mencoba mengulas. Ternyata kan banyak problem muncul satu persatu dari event ini. Terkait event ini, ya, yang paling fatal adalah bahwa panitia lokal yang supposedly adalah para pemimpin adat itu, nggak tahu apakah itu sah atau tidak, tapi katakanlah klaim mereka itu betul para tokoh adat, itu kan ternyata hampir semua atau sebagian besar tokoh-tokoh yang paling tidak yang foto bareng Jokowi itu yang sekarang viral di mana-mana itu ternyata orang-orang bermasalah. Bermasalah secara hukum dan bermasalah secara politis. Boleh saya rinci, saya sebut? Ya, yang saya dengar koruptor, ya. Ya, ini saya mendapat info ya, tapi kita lihat aja. Ada namanya, jadi di foto itu Jokowi di foto bersama lima tokoh, ya. Tokoh pertama yang paling kanan Bustami Zainuddin, dia dikenal sebagai mafia tanah gitu. Kemudian Andi Ahmad, nah ini yang paling populer karena jejak digitalnya banyak, dihukum 12 tahun. Dia korupsi APBD senilai 28 miliar. Kemudian ya Jokowi sendiri dijuluki adalah tokoh nomor 2 mantan pemimpin yang paling korup, gitu kan. CRT ya. Kemudian ada Abdurrahman Sarbini yang korupsi pengadaan kapal cepat 2,8 miliar, korupsi gedung Islamic Center 17 miliar, korupsi pengadaan makan minum PNS 2,5 miliar. Banyak. Dan itu ya beberapa orang yang problematik menjadi panitia lokal gitu. Karena panitianya adalah Jokowi kan, ketua panitianya, dan dia yang impresario, kalau dalam acara seni itu dia impresario yang menyediakan dana sekaligus mengatur detail-detailnya. Termasuk detail-detail yang menodai tata adat itu, yaitu menginjak kepala kerbau. Dengan kata lain, menurut Mas, itu atas inisiatif Jokowi menginjak kepala kerbau? Udah pastilah. Nggak mungkin kalau orang lokal ada gestur apa coba menginjak. Biasanya yang saya tahu, yang saya pelajari, referensi yang saya dapat, memang ada penyembelihan kerbau, adat Kedaton itu ya. Pemberian gelar apa itu namanya, Baginda pemuka bangsa gitu ya. Itu memang ada mungkin anugerah itu memotong kerbau atau kambing. Tapi biasanya ya udah dimakan bareng-bareng, kemudian kepala kambingnya ditaruh di mana gitu, bukan diinjak. Tidak ada presidennya, itu baru pertama kali. Nah, saya langsung menduga dalam tulisan saya berjudul Semiotika Politik Jokowi menginjak kepala, itu ditujukan kepada PDI Perjuangan. Kenapa begitu? Karena memang ini kan kickstart. Awal Jokowi mau mengkampanyekan PSI, partai anaknya ya. Nah, PSI itu agar bisa muncul, eksis, tampil, dia harus menggerus dukungan ke terutama PDIP. Karena apa? Kan secara genealogis, Jokowi itu dulu diangkat PDIP, kader PDIP. Nah, Jokowi ingin mencuri dukungan PDIP itu di daerah-daerah. Nah, tentu kalau kemudian simbolnya menginjak kepala kerbau itu kan metafor atau analogi atau sinonim dari kepala banteng lah. Karena kan di Indonesia tidak boleh banteng bauran yang ada. Banteng dilindungi, nggak mungkin boleh dipotong. Nah, itu diinjak itu
satu bahasa politik semiotika yang menunjukkan dia ingin menginjak PDIP. Nah, tidak ada penjelasan lain. Nah, kecuali tapi silakan kalau Jokowi mau mencoba menjelaskan, akan lebih baik kalau dia jujur dengan menjelaskan maksudnya apa itu. Selain menjelaskan maksudnya apa karnaval itu dinamai karnaval gajah. Karena ternyata kan tidak ada gajah yang terlibat. Itu one prestasi saya kira terhadap gajah, dan gajah bisa menuntut itu. Bukan saja mereka ditipu menggunakan nama mereka untuk acara politik, mengatasnamakan karnaval gajah, tapi tidak ada satupun gajah yang terlibat. Dengan kata lain, menurut Mas Lukas nih, dan tolong dikonfirmasi, Mas Lukas menyatakan jangankan manusia, gajah pun bisa dikelabui. Ya. Betapa selain menipu gajah, saya kira ini satu level kebengisan yang orang nalar mestinya tidak tega ya. Menginjak kerbau, kepala kerbau, dan menjadi foto op gitu, sesi foto untuk disebarkan kemana-mana. Itu kan foto utama itu, menginjak kerbau itu. Dan memang kebengisan bukan hanya kebengisan tidak punya peri kehewanan, tapi juga kebengisan terhadap lawan politik nanti, PDIP dalam hal ini. Jadi orang yang sudah diantarkan ke kantor wali kota menjadi wali kota, ke gubernur DKI menjadi gubernur DKI, ke istana presiden menjadi presiden 2 periode. Sekarang dengan kebengisan yang begitu dingin, menginjak kepala kerbau yang notabene pasti adalah simbolik kepala banteng PDI. Dan itu tadi seperti saya bilang, PSI Jokowi hanya bisa eksis kalau bisa, tapi saya merasa itu tidak bisa, hanya dengan menginjak-injak PDIP. Saya ingin mengonfirmasi ulang ya, apakah memang menurut Mas Lukas itu simbol yang ingin ditunjukkan oleh Jokowi, atau seseorang memasukkan itu dan dengan keterbatasannya Pak Jokowi kemudian melakukan hal yang punya ide orang lain. Yang punya ide orang lain, kemudian Pak Jokowi melakukan itu tanpa sadar. Itu yang harus tidak sampai ke pemikiran beliau. Itu yang harus menjelaskan satu panitia lokalnya yang punya tata cara adat, ya atau Jokowi sendiri. Tapi saya yakin ya melihat karakteristik Jokowi itu dia. Karena ini orang kan memang punya apa ya, intuisi yang jahat, ya seperti itu. Tapi secara simbolik dia tidak pernah konfrontasi ya dalam berpolitik itu, menyampaikan suara-suara keras, mengecam, melawan, tapi dengan bahasa-bahasa sindiran kayak gitu. Itu sindiran itu, menginjak kepala kerbau, menginjak PDIP itu. Karena dia tahu dia tidak mungkin akan mengatakan, saya misalnya kalau di tingkat politik yang mature, politikus yang mature, akan terus terang, saya berkampanye untuk partai saya dan saya akan mengalahkan PDIP misalnya di daerah ini, Lampung dan daerah-daerah yang akan saya kunjungi. Itu malah nggak apa-apa, itu elegan. Walaupun mestinya itu terjadi kalau di masa kampanye. Nah, sekarang bukan masa kampanye, kemudian dia memakai bahasa-bahasa simbolik, sindiran-sindiran yang tidak patut, bengis. Dan saya rasa dia juga sudah selain tadi mengelabui gajah, dia mengelabui warga Lampung. Kan satu persatu muncul sekarang bahwa banyak yang protes kan, masyarakat Lampung tidak sebenarnya itu menjadi acara orang Lampung itu. Karena misalnya sebelum acara kan ternyata dibagi kupon ke masyarakat. Nah, kupon-kupon itu nantinya akan ditukarkan menjadi uang amplop atau bansos. Kemudian di satu wilayah Jokowi akan datang, nggak jadi datang, yang dibagi hanya bansosnya. Bansos itu kemudian dibuang oleh rakyat yang menerima itu. Nah, artinya beberapa drama, beberapa kesalahan, kegagalan itu menunjukkan acara karnaval gajah ini gagal menurut saya. Dan kita tunggu apakah Jokowi berani melanjutkan di daerah lain dengan gaya-gaya pasti kan menggunakan adat. Pasti semuanya di skenario adalah Jokowi diberi anugerah kepala adat sebagai apapun. Nah, nanti tapi kita lihat. Saya duga di daerah lain akan gagal lagi.
Ini kan adalah langkah pertama sebetulnya Ya, dari serangkaian acara yang akan dilaksanakan di berbagai daerah provinsi ya. provinsi keliling Indonesia lah Seperti judulnya. TK Jokowi. Iya. Saya sudah sehat, saya akan keliling Indonesia ke Iya. kecamatan-kecamatan kan bilang gitu Betul. waktu itu. Nah, apakah langkah di Lampung ini justru menunjukkan langkah ini luruh sebelum tumbuh? Ya, Dan akan dan kira-kira apakah akan jadi tuh seluruh acara yang sudah direncanakan? saya berani taruhan, Ya. dia tetap akan keliling di beberapa daerah. Tapi melihat kickstart-nya ini tidak sukses, ya Lampung itu, safari politiknya tidak terlalu sukses, artinya tidak ada liputan media itu justru sebagian melihat aspek kegagalan-kegagalannya, ada demonya dan sebagainya. Tidak menunjukkan kalau sukses biasanya kan jumawa Jokowi membuat press conference dan sebagainya. Dia pulang ke Lampung hari Minggu sore atau malam dan tidak menunjukkan orang yang happy dari hasil acara di Lampung. Nah, karena kenapa? Menurut saya karena dia memang sudah salah memahami atau salah persepsi. Dia pikir dia masih sepopuler ketika dia masih jadi presiden. Kalau masih jadi presiden kan dia bisa menggerakkan aparat, polisi, TNI, birokrasi, semuanya harus mendukung, memobilisasi masyarakat untuk bergembira menyambut gitu. Tapi kan karena sekarang dia hanya mantan presiden, mobilisasi yang sifatnya formal menggunakan perangkat alat negara itu sudah tidak bisa dia lakukan lagi. Nah, kebanyakan yang datang di acara yang hari pertama itu justru acara dialog yang muncul ya di media sosial saya lihat itu kursi yang kosong. Kalaupun ada yang hadir orang-orang yang memakai seragam kaos putih, kaosnya PSI, itu sangat sedikit sekali dibanding bisa dicek di media sosial itu acara yang kosong melompong, agak memalukan itu sebenarnya. Dan itu kan bocoran dari warga yang pasti menolak acara itu. Apakah Jokowi sebelum berangkat ke sana tidak bikin riset dulu lah, atau mungkin ada tim apa disebutnya, tim yang menjadi tim pendahulu, tim pendahulu dan lain sebagainya? Saya yakin dia melakukan itu, tapi dia kan sudah percaya dengan tim lokal gitu ya. Ada tim Solo pasti tim lokal, tapi dia kan percaya aja dengan tim lokal. Apalagi ada info katanya dulu pemilu 2019 dia masih unggul di sana kan. Nah, tapi kan intinya problemnya adalah tim yang mendukung dia, panitia lokal, itu kan seperti saya sebut di awal, ini orang-orang bermasalah. Orang-orang yang mau melakukan ini karena ada cuannya. Karena mau ada untung, pasti kalaupun Jokowi menggelontorkan dana logistik, pasti hanya yang dipakai sekian persen, yang sekian persen dikantongin. Konfirmasi nih. Dengan kata lain, Mas meyakini bahwa pesona Jokowi hanya pada uangnya. Uangnya. Jadi Jokowi itu masih bisa menggerakkan mobilisasi massa terbatas karena iming-iming uang. Kan foto beredar sekarang dia bagi-bagi amplop, lempar-lempar. Kan beberapa tahun terakhir ini setelah dia tidak lagi presiden, kan ada beredar video dia masuk ke mall atau masuk ke rumah makan. Tidak ada satupun yang nyambut dia, didiamin. Bahkan seharusnya kan sebagai mantan presiden ya, pasti orang masih pengen foto gitu ya, 1-2 orang. Tapi itu kan sama sekali enggak. Ada satu video momen di mana dia celingak-celinguk sendirian, ada orang memvideo dari jarak jauh, karena memang untuk menunjukkan mengenaskannya popularitas dia sekarang. Dari orang yang dulu begitu disambut-sambut. Dan ini berarti membenarkan asumsi atau dugaan bahwa dulu itu ketika dia disambut besar gegap gempita, itu karena itu tadi, dimobilisasi oleh aparat negara, birokrasi, dan sebagainya. Dan ketika dia sekarang jalan sendiri mengatasnamakan PSI, tidak ada yang tertarik, kecuali memang orang-orang yang dibayar, atau pendukung-pendukung PSI. Gitu. Mas, ada juga, saya mendapatkan kabar bahwa sebetulnya mereka yang memberikan anugerah nama itu Baginda Paduka, Baginda Pemuka Bangsa itu juga bukan merupakan raja-raja asli di Lampung. Ya, kalau
gini, saya bukan sejarawan ya, tapi punyalah sedikit referensi tentang asosiasi para ketua adat gitu. Apa ada sih sejarah di Lampung itu ada kerajaan besar? Atau jangankan kerajaan besar ya, kerajaan yang bisa disebut melingkupi kawasan Provinsi Lampung sekarang. Dulu ada Dulu Tulang ada Tulang Bawang, Bawang, ya, iya. tapi itu kan juga nggak besar ya. Iya, betul. Itu levelnya paling semacam suku-suku gitu, Iya. bisa bilang ketua-ketua suku dulu ya, nenek moyangnya. Dan itu ketua-ketua adat itu kan fenomena yang muncul di era reformasi sebenarnya. Apakah betul-betul mereka itu mewarisi, mewakili kerajaan-kerajaan ya? Kan kita tahu sejarah kerajaan-kerajaan kita nama-namanya Iya, gitu. iya. Jadi kalau sekedar ketua puak-puak suku-suku ya oke lah. Tapi jangan pula merasa bahwa yang memiliki wilayah satu provinsi atau satu kabupaten dan sebagainya. Mas, kalau benar bahwa Pak Jokowi itu sengaja menginjak kepala banteng, apakah itu bisa diartikan bahwa PSI, partai resminya, sudah memukul genderang perang terhadap PDIP? Itu adalah tafsir yang paling logis. Ya kan kalau dulu kan kalau mau perang suku-suku dulu kan menancapkan tombak kan, menancapkan tombak di tanah. Di tanah, iya. Nah ini menancapkan kaki di kepala kerbau. Nah itu sama, sebangun. Nilai simbolik yang ingin disampaikan sebenarnya mau bilang tanpa mengutarakan secara verbal, PDI tunggu, saya datang. Apa yang membuat PSI atau Pak Jokowi begitu sangat yakin dengan menantang PDIP, partai besar? Apakah ada hitung-hitungan yang rasional menurut Mas? Menurut saya hitung-hitungannya pasti klenik ya. Irasional lah. Iya, Kan dikenal dia punya ratusan dukun ya. Paling nggak waktu presiden dulu ya. Yang menjadi inspirasi dia kan beberapa dukunnya konon sudah diwawancari Madinot ini. Dan mantan-mantan dukun itu sudah minor semua kan. Ya karena ginilah, politik itu kan satu aktivitas manusia yang modern ya, rasional lah. Karena itu kan menghitung bagaimana menarik, memikat orang lain, massa agar mendukung kebijakan-kebijakannya, pemikirannya dan sebagainya. Nah, kalau menggunakan kemudian keyakinan-keyakinan klenik seperti mungkin saya rasa satu-satunya kalau ada yang menyarankan Jokowi itu nginjak kepala kerbau, itu salah satu dukunnya yang paling beler saya rasa. Apa beler itu? Beler yang paling irasional. Ya. Nah, jadi wah ini saya semalam ngimpi Pak Jokowi kalau PSI mau menang harus nginjak kepala kerbau. Nah, misalnya semacam itulah. Dan kita kan tahu memang Jokowi klinik kan, percaya yang mistik-mistik gitu dan dia ikutin saja. Dan kita tahu bahwa yang dia lakukan akan hanya mengundang kemarahan, membangunkan banteng mestinya. Tapi kita lihat apakah banteng bangun. Nah, kira-kira saya justru sebetulnya yang harus bertanya begitu. Apakah banteng akan bangun? Ini banteng ini memang agak sulit ditebak ya, sulit diprediksi ya. Karena banteng ini kan juga ada banteng versi yang mana nih? Banteng Puan, banteng Mega atau banteng yang satunya siapa putranya yang laki-laki itu. Nah, tapi agak mengherankan kalau PDI diam-diam. Saya harapkan minimal ya PDIP dengan momentum ini mereka juga menggeliat lah untuk membentengi khususnya wilayah-wilayahnya yang kuat, jangan sampai digerogotin oleh Jokowi. Karena walaupun popularitas Jokowi barangkali tidak sehebat dulu, tetapi kan Jokowi memainkan satu faktor yang PDI agak perhitungan. Ya tadi itu, cuan, itu ya. Logistik. Kan sekarang ada ejekan. Kalau dulu koruptor lari ke luar negeri, sekarang koruptor lari ke PSI. Kan itu. Ya karena yang saya dengar dari beberapa teman termasuk kawan-kawan di PDIP, memang strategi yang dilakukan PSI itu adalah mengajak mantan-mantan caleg yang berpengalaman dalam ikut pemilu, tapi gagal, orang-orang yang punya hutang tapi punya pengalaman membangun basis untuk memilih, mereka yang ditawari, direkrut. Dan kebanyakan itu PDIP memang yang karena mungkin
Kan banyak juga PDIP begitu nggak jadi mereka kayak diabaikan dan Iya, mereka banyak orang yang setelah nyalek gagal punya banyak hutang, iya. tapi oleh partainya dicuekin, nah kemudian ditawari oleh PSI Jokowi ya, yang konon logistiknya tidak terbatas itu. Jadi, nah satu-satunya kekuatan Jokowi tinggal itu. Jadi, tapi kan akhirnya hanya mengumpulkan orang-orang frustasi, kalau bukan orang-orang korup, orang-orang yang problematik, orang-orang yang berpolitik hanya ingin pat-gulipat aja, hanya mencari kekayaan. Dan itu pasti partai yang begitu ya, Pak PSI ini gagal lah pasti. Mas, ngomong-ngomong soal capres gagal, kan kita sendiri tahu capres gagal itu banyak yang kemudian harus masuk ke rumah sakit jiwa. Apakah kelompok-kelompok, ya caleg-caleg ini banyak yang juga harus masuk rumah sakit jiwa untuk pemulihan. Apakah itu juga bagian yang secara tidak sengaja ikut terjaring oleh PSI? Saya rasa ya, kan harus diakui orang-orang yang pernah terjun dalam kontestasi pemilu, pilkada, itu kan orang-orang yang punya pengalaman ya. Beda dengan orang-orang kayak kita. Kita punya teori politik, teori tentang demokrasi dan tapi kita tidak tahu lapangan apa yang terjadi dengan ketika orang menjadi caleg gitu. Dan kita tahu caleg di Indonesia ini caleg permainan money politik kan. Karena ada dua, dengan serangan fajar memberi uang ke masyarakat, atau bahkan ada istilah belanja di KPU. Pernah dengar nggak istilah itu? Iya. Belanja di KPU itu tinggal main-main dengan pengkalikan KPU, ada suara-suara yang sisa-sisa yang tidak terhitung dari partai-partai gurem atau caleg-caleg gurem dibeli. Tolong suara itu dialihkan ke kami. Nah, kita tahulah praktek-praktek itu secara informasi ya. Dan orang-orang yang pernah punya pengalaman ini kan memang punya kemampuan satu langkah lebih baik ketimbang orang-orang yang hanya seperti saya, wartawan, yang punya teori-teori tentang demokrasi. Mereka punya cara bagaimana mengakali, melakukan pat-gulipat politik itu. Nah, di Indonesia kalau sistemnya masih sama, dan dugaan saya akan tetap sama kan, Undang-Undang Pemilu sedang akan direvisi dan kemungkinan lebih kurang oke gitu secara demokrasi, dan itu pasti para politikus ini siap-siap untuk bagaimana cara mengakali ini, bagaimana cara mempermainkan ini, bagaimana menabung untuk belanja KPU, untuk serangan fajar. Kan itu politik di Indonesia kan di era reformasi kan sekarang tinggal cuma itu. Strateginya selalu bagaimana memakai uang untuk membeli suara. Mas, ini kembali pada pada momen ketika Pak Jokowi duduk di singgasana dan menginjak kepala kerbau. Kalau dalam penglihatan saya, itu kan kelihatan beliau sangat bukan nyaman ya, sangat senang, sangat percaya menikmati, percaya diri dan menikmati momen itu. Ini kan bertolak belakang dengan citra yang awal-awalnya diangkat, sederhana lah, apalah. Jadi sebetulnya saya ingin mengkonfirmasi, apakah citra yang ada sekarang ini, Jokowi yang nyaman duduk di singgasana sambil menginjak kepala kerbau, yang itu simbol, itulah sebetulnya citra yang sebenarnya, yang genuine dari Pak Jokowi. Ya, Jokowi sudah berubah saya rasa ya. Dia itu tipikal orang-orang yang ketika punya kekuasaan bukannya menjadi baik, tapi menjadi buruk ya dia. Insting-insting kemanusiaannya yang jahat malah muncul. Memang umumnya politikus begitu. Kayak di Amerika sekarang misalnya Donald Trump lah. Orang-orang yang tadinya orang-orang biasa, baik-baik saja, seorang bapak yang baik, tetangga yang baik, tapi begitu sekarang punya kekuasaan gitu kan, dan merasa dia bisa, saya pernah sebut di Medilog ini, playing God gitu kan, bisa naruh orang, mecat orang, ngangkat orang dan sebagainya. Nah, dia mempengaruhi gaya hidupnya. Jadi dia masih saya rasa dia overconfident gitu ya. Percaya dirinya berlebihan sehingga saya sudah sehat, saya siap keliling ke Indonesia setiap kecamatan. Walaupun ternyata kan dia kelihatan sekali masih belum sehat ya. Buktinya satu aja. Selama dia masih memakai baju lengannya panjang, tidak diginiin, tidak dising-singkan, berarti dia menyembunyikan sesuatu di kulit lengannya. Anda tahu maksud saya kan? Penyakit kulitnya itu. Nah,
Saya rasa dia belum sepenuhnya sehat, tapi dia memaksakan diri. Nah, problem Jokowi yang kelihatan yakin itu adalah apa yang disebut carry over dari era dia jadi presiden. Jadi dia itu masih mengalami apa yang disebut post power syndrome itu. Iya, iya, iya. Jadi dia merasa masih bisa menyuruh orang, walaupun kalau yang dulu disuruh dia kan levelnya Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kepala Polri. Kapolri, Badan Intelijen, nah, itu kan semua harus bergerak kan ini orang-orang yang ketika itu diperintah pasti manut ya karena kan itu menyangkut posisi jabatan mereka. Iya. Nah sekarang orang yang diperintah adalah oke, berapa nih kan gitu. Iya, iya, iya. Hitungannya sepadan nggak cuan yang saya terima dengan resiko dan sebagainya dan seperti yang saya tadi singgung karena ini sebagian orang yang menjadi panitia lokal ini adalah orang-orang yang bermasalah. Dia menikmati uang-uang receh aja kan, tapi acaranya kan nggak well organized. Jadi ya saya rasa evaluasi panitia ini, saya bayangin dia kan segera harus evaluasi bagaimana apa yang terjadi di Lampung. Jokowi akan mengkalkulasi berapa dana yang sudah saya keluarkan nih, sekian belas puluh M, hasilnya berapa ini yang yang masanya kan nggak terlalu banyak dan kemudian untuk proyeksi di daerah setelah itu di mana nih kemudian harus di-create apalagi supaya berhasil tidak gagal seperti di Lampung ini. Mas, ini kan sudah mulai tadi pagi atau bahkan semalam itu sudah mulai banyak sekali mereka yang mengatasnamakan warga Lampung yang merasa protes ya, merasa tidak enak dengan ini. Kira-kira ini akan bergulung menjadi bola salju atau tidak? Iya, saya duga kan dimulai di Lampung, sejumlah masyarakat yang melakukan protes kan juga muncul kan. Nah ini nanti saya kira akan diikuti daerah-daerah lain kalau Jokowi jadi melanjutkan ya. Jadi karena kan image Jokowi ini sekarang sudah sangat buruk kan, pembohong gitu kan. Jadi ya mereka akan malu nanti daerahnya seolah-olah masih menjadi pendukung atau pemuja Jokowi gitu, yang istilahnya termul itu kan, Ternak Mulyono itu atau cebong dulu. Nah, saya kira masyarakat setelah 10 tahun dan mulai melihat perilaku Jokowi dan keluarganya, mereka akan merasa malu kalau bukan jijai ya. Kalau didatangi Jokowi dan tujuannya hanya satu kan, agar PSI menjadi partai yang punya pendukung gitu. Saya rasa saya hampir yakin. Seberapa kuat resistensi itu dan terutama di daerah-daerah mana saja? Ya gini, kalau di lapangan gini, kalau resistensi terhadap Jokowi itu di media sosial udah pastilah. Kalau kita membaca postingan tentang Jokowi, pasti isinya hujatan semua. Ya adalah termul-termulnya mencoba menangkis, berdalih. Tapi itu kecil lah, karena betapapun orang yang membela Jokowi umumnya karena dibayar kan, umumnya. Kalaupun yang tidak dibayar itu kan karena sebenarnya ada salah persepsi itu, melihat Jokowi sebagai sosok yang baik, tapi secara personal gitu, dianggap sukses membangun jalan tol, IKN dan sebagainya yang dianggap bagi orang-orang naif itu dianggap sukses gitu. Nah, sementara kan kalau persepsi publik secara umum Jokowi itu sudah jelas meninggalkan utang ya. Dari era peninggalan presiden sebelumnya utang kita cuma 2.000 sekian triliun menjadi 10 triliun di era Jokowi kan peningkatannya. Dan kemudian apapun yang dilakukan Jokowi 10 tahun di kekuasaannya kan tidak ada yang nyata hasilnya. Katanya bisa membuka lapangan kerja ketika membuat undang-undang cipta kerja, itu tidak terbukti. Ketika membuat Omnibus Law juga katanya akan meningkatkan pendapatan ekonomi Indonesia 7%, enggak terbukti. Dan semua yang dia janjikan tidak terbukti. Waktu itu juga misalnya kenaikan turis akan mencapai 35-40 juta, enggak terbukti. Jadi enggak ada yang terbukti. Jadi semuanya itu tipu-tipu saja. IKN yang katanya akan menjadi kota smart city, bla bla bla, enggak terbukti. Sekarang yang menjadi ghost town yang membebani keuangan negara. Jadi kemudian WUS yang menunjukkan Indonesia modern juga terbelit utang, tidak mampu membayar utang. Jadi semuanya hanya meninggalkan problem. Juga proyek strategis nasional kan di era Prabowo sebagian sudah dihentikan.
kalaupun yang masih berjalan sudah dipangkas anggarannya dan sebagainya, sehingga ya masyarakat sudah memahami track record Jokowi, memahami jejak digital Jokowi dari yang sifatnya personal, institusional sampai yang sifatnya politikal gitu. Jadi ini orang ya menurut saya orang yang memang tidak tahu diri karena memang keterbatasan neuronnya ya, keterbatasan kemampuan untuk melakukan evaluasi gitu, sehingga dia merasa dirinya itu masih orang yang hebat, apa yang bisa dia lakukan itu bisa. Tapi dia lupa, dulu dia bisa begitu tuh karena dulu ada Pratikno, ada Kapolri Sigit, Panglima TNI yang akan tunduk pada apapun. Kan sekarang mereka yang nggak tahu kalau Pratikno mungkin masih loyal ya. Yang lain kan yang masih menjabat loyalnya ke presiden yang baru. Dan akhirnya kita harus lihat bahwa sekarang kan sudah mulai muncul cerita perkongsian Jokowi dan Prabowo mulai pecah. Sudah dibahas di Madiloso kan. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan karena itu tadi faktor ketidaktahu-dirian Jokowi. Dipikir hanya karena dulu dia memenangkan Prabowo di pemilu 2024, dia semacam punya saham di kekuasaan Prabowo, dia harus masih ngatur-ngatur, tapi harus diakui dia masih bisa ngatur-ngatur. Itu buktinya pengangkatan sejumlah komisaris kalau dilacak-lacak sumbernya dari itu pasti juga Jokowi ya. Karena dia itu memang tipe yang tidak punya sedikit pun rasa malu untuk mendorong-dorong seperti itu. Kenapa? Ya karena memang semua pengangkatan itu, komisaris atau pejabat itu kan muaranya akan hanya dua. Satu, untuk menempatkan orangnya, loyalitasnya. Kedua, mungkin mendapatkan logistik. Kan? Jadi berapapun besar logistik yang sudah bisa dikumpulkan Jokowi, kalau dia pakai selalu seperti ini, sedikit-sedikit kan pakai cuan kan. Dari mempengaruhi siapa itu Egy Sujana dalam urusan ijazah, siapa Rismond, Damai Lubis, untuk apapun sekarang memakai cuan, karena tidak ada cara lain bagi dia. Dan itu sudah diramalkan dulu oleh Alvin Toffler kan. Power Shift namanya bukunya. Power Shift itu kekuasaan itu menjadi tiga peradaban lah era. Era pertama kekuasaan dengan kekerasan. Mau itu kemenangan diambil dengan menjajah, dengan membunuh, membasmi, membantai gitu kan. Nah, di era industrialisasi kekuasaan beralih dari kekerasan menjadi uang. Dengan uang bisa membeli orang, menyuap dan meminta orang melakukan sesuatu. Nah, ini juga sudah lewat sebenarnya di era-era informasi oleh Alvin Toffler, bukunya itu buku tahun 2000 ya. 30 tahun lalu, itu sekarang sebenarnya kekuasaan itu berubah menjadi pada berbasis pengetahuan, informasi. Nah, Jokowi ini menggunakan kekuasaan berbasis uang untuk diterapkan di era informasi. Memang masih bisa dipakai untuk orang-orang tertentu, tapi biasanya orang-orang yang secara tidak tahu malu mau menerima itu kan memang orang-orang bermasalah, orang-orang kafiran. Nah, kalau kamu hanya dikelilingi orang-orang bermasalah, orang-orang yang secara finansial kafiran, hanya ada satu pasti gagal. Oke, tapi gini, tapi kan Mas sendiri tadi mengatakan bahwa Pak Jokowi ini punya suatu sifat yang Mas sebut tak tahu diri tadi. Apakah dengan sifatnya itu maka bukannya kemudian beliau menghitung ulang, tapi justru nanti di tempat lain lebih gede lagi, tempat lain dicoba lebih gede lagi karena maksudnya lebih gede menggelontorkan uang. Iya, karena ingin sukses misalnya. Ya, tapi kan tetap ada batasnya lah. Saya nggak tahu seberapa banyak sih uang yang dipunya. Ada orang bilang ribuan triliun, tapi kita nggak pernah tahu ya. Tapi kan akan tetap ya. Orang yang motivasinya uang secara tanpa rasa malu itu tidak banyak. Ada orang yang butuh uang, tapi dia masih sedikit punya rasa malu. Nah, hanya minoritas orang-orang korup itu ya, yang tidak punya malu untuk menjadi makelar, calo dan sebagainya, calo politik ya.
Itu yang begitu kan, itu kita bisa lihat di anu kita lah, di lingkungan kita lah, di tetangga, pertemanan, organisasi kita. Selalu ada orang-orang seperti itu, tapi minoritas. Yang ada itu orang-orang silent majority, orang-orang yang tidak terlalu baik, tapi juga tidak senorak sekampungan orang-orang calo-calo ini. Ada orang-orang yang punya idealisme yang baik dan sama sekali menolak gitu. Ini sedikit, ini juga sedikit. Yang tengah-tengah ini biasanya ya tarik-menarik antara. Jadi mereka masih punyalah etika, moralitas sosial, etika politik, dan masih mengecam praktek-praktek money politik. Tetapi ya mereka kadang kalau ditawari juga terjerumus gitu ya. Tapi secara prinsip nilai sebenarnya orang-orang di tengah ini tetap mengecam praktek-praktek ini. Dan selalu praktek-praktek money politik, praktek korupsi itu dilakukan kelompok kecil. Ya kecuali negara ini memang menjadi semakin bobrok gitu ya. Jadi ini menjadi makin mayoritas. Tapi kalau negara yang Indonesia mencapai itu pasti negara gagal lah. Sekarang gini, Mas tadi mengatakan bahwa PDI Perjuangan belum tentu bereaksi. Punyakah Mas sebuah, bukan nasihat sebetulnya, advice apa yang harus dilakukan PDI Perjuangan kalau benar bahwa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah dan PSI adalah memukul genderang perang? Iya, kalau saya begini ya, mekanisme defensif manusia aja. Sepasif-pasifnya PDI Perjuangan, pada titik tertentu dia akan aware, ya. Oke lah, Lampung mungkin dibiarkan. Kan kita belum mendengar suara PDI yang keras kan. Yeah. PDI ya 1-2 itu pun bukan core-nya PDI itu yang ngomong itu. Mereka tidak perlu menyampaikan rasa tersinggung. Tapi kalau misalnya itu sudah berjalan di 2-3 provinsi dan mereka semakin kan mereka pasti dapat info, dapat input. Oh iya ini bahwa menyasar orang-orang PDI ditawari untuk masuk ke PSI, disuap gitu. Kan akhirnya sifat minimal akan muncul, defense. Nah, itu yang akan sebenarnya dari dulu kan karakter PDIP selalu defense. Tapi kekuatan PDIP kan memang itu. Sebagai partai mereka tidak terlalu inovatif, tidak kreatif, tetapi mereka punya basis pendukung yang memang saya kira solid ya. Yang disebut kaum marhen itu kaum kecil yang dengan segala kekurangan hidupnya, kelemahan finansialnya, tapi mereka tetap masih melihat sosok Soekarno gitu, marhen itu. Nah, itu kekuatan yang defensif, yang pasif, tetapi tetap tidak akan tinggal diam. Kalau PSI dan Jokowi merangsek, menginjak-injak wilayah mereka, pasti ngelawan lah dengan cara apapun. Dengan apa namanya, ini kan sesuatu yang satu pukulan yang menohok. Langkah awal dan langkah pertama itu tidak bisa dikatakan sukses, kalaupun misalnya mereka tidak menganggap gagal. Nah, apakah kira-kira PSI ini akan berhitung lebih baik lagi, atau karena kita tahu ketuanya juga Kaisang yang kita lihat tidak terlalu banyak tidak cemerlang, ya tidak banyak berhitung lah ya, apakah akan tetap saja melaksanakan rencana-rencana yang sudah mereka bikin jadwalnya terlebih dahulu? Ya, kita tidak tahu. Dulu kan akan keliling di setiap kecamatan. Di Indonesia ini kecamatan ada ribuan. Iya, kan? Betul. Katakanlah kita nggak ngomong kecamatan lah. Kabupaten lah. Atau provinsi. Kalau provinsi kan ada berapa sekarang? 38. Nah, kalau sekali sebulan itu berarti 38 bulan. 38 bulan. Kan berarti terlampau, katakanlah 2 minggu sekali. Berarti bisa separuhnya 15 bulan bisa keliling. Tapi dari perhitungan time frame, juga perhitungan logistik, ya, saya rasa seciblon-ciblon mereka kan mikir lah. Karena kan pertarungan sebenarnya pertarungan nanti di era pemilu kampanye yang mereka konon kalau mau menang itu selalu kasak kusuknya harus siap 5-7 triliun minimal kalau partai mau menang gitu. Nah, atau ya kalau duitnya Jokowi nggak terbatas ya kita lihat saja
Semakin banyak duit itu semakin banyak mengundang para koruptor-koruptor kan itu. Jadi semakin kacau nanti semakin terjadi disorganisasi menurut saya. Kan PSI di beberapa juga waktu habis apa kemarin itu Rakernas atau apa kemudian ada yang protes-protes itu di Semarang itu. Jadi ada inilah bahkan kondisi dinamika sosial dan politik itu juga tunduk pada hukum-hukum fisika sebenarnya. Iya. Jadi kalau ada misalnya hukum gerak Newton lah, kalau ada gerakan tekanan yang kuat mendorong sesuatu, itu akan ada perlawanan yang sama kuatnya. Hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi itu. Dan itu juga terjadi di yang tadi mungkin berlaku untuk PDI versus PSI. Tapi di internal PSI juga gitu. Kalau sistem yang berlaku di PSI itu adalah logistik, uang, jadi orang akan bersaing untuk mendapatkan logistik kan, bukan untuk misalnya gini, orang secara voluntary mau bekerja keras, mau habis-habisan untuk suatu visi dan misi yang ideal gitu. Itu orang normal kan biasanya gitu. Orang tidak normal tidak peduli dengan itu, visi misi, prinsip, nilai, etika, mereka hanya cari cuan gitu. Tapi itu cara-cara seperti itu akan selalu membentur. Praktek-praktek kotor itu akan saling membentur sesama para pemain kotor itu. Jadi di antara mereka sendiri dipastikan. Pasti akan. Apakah ide ini untuk mengunjungi, untuk berkeliling Indonesia itu barangkali saja justru datang dari orang-orang bermasalah yang masuk ke PSI untuk ngetap logistik. Ya, agar ada kocoran logistik. Ada kemungkinan begitu? Saya rasa ada. Tapi saya yakin lebih karena salah persepsinya si Jokowi sendiri. Dia pikir dia menjadi mana dia kan guyonannya bahwa saya akan membangun partai politik terbuka. Itu kan guyonan agak konyol kan. Yeah. Tapi kan ternyata itu dipakai. Saya lihat di salah satu spanduknya itu PSI Partai TBK gitu. Itu maksudnya apa coba Partai TBK? Kan kalau TBK dalam perusahaan itu orang membeli saham ya karena memang tertarik perusahaan itu akan menguntungkan itu. Nah, kalau perusahaan perusahaan ini kan PSI ini sebagai perusahaan itu kayak proyek MBG kan sebenarnya. Jadi itu punya dana besar katakan begitu. Tapi orang yang tertarik masuk MBG itu semuanya ingin cari untung. Jadi ketika MBG-nya kacau balau sekarang itu bukannya rakyat kecil yang mana MBG yang pada keblingsatan kan justru investor-investor ini ya para perusahaan-perusahaan yayasan-yayasan menengah yang pengen cari untung yang dalam pemikiran mereka setiap bulan akan dapat keuntungan bersih 200 juta gitu. Nah, seperti itu. Orang yang akan masuk ke PSI dan itu seperti itu. Karena saya pernah dapat cerita ya. Ketika PSI dulu dipimpin oleh pendirinya si Jeffrey Giovanni ya. Nah, Jeffrey silahkan membantah kalau nanti ingin membantah. Itu pengurusnya itu dibayar full time. Oh, dari awal ya? Dari awal katanya. Karena kan agar mereka termotivasi bisa bekerja gitu. Dan pada titik tertentu ya menjelang pemilu 2019 ketika dia sudah habis-habisan lah membiayai ini kan karena overhead-nya terlalu tinggi kan, makanya kemudian dia jual yang mau membeli Jokowi gitu kan. Nah ya katakanlah orang menganggap PSI nggak ada urusan platform partai, ideologi, visi misi, tapi hanya mau dapat gaji gitu kan. Ya, tapi kalau si partai ini tidak menghasilkan return apapun, tidak ada kan. Bisnis segila-gilanya kan harus ada return kan ya. Jadi tidak ada lah di dunia ini yang sesuatu yang praktek yang tidak tunduk pada hukum besi ekonomi, kemudian juga hukum fisika itu bisa jalan dengan benar gitu. Dengan kata lain sebetulnya di dalam benak Mas Lukas ada keyakinan bahwa PSI ini tidak akan pernah menjadi partai besar. Ya, saya rasa masih partai-partai yang kemarin di bawah threshold lah ya, di bawah 4%. Sementok-mentoknya ya kayak kemarin lah itu prestasi paling tinggi itu yang udah kemarin.
Tidak akan lebih besar dari itu. Kenapa yakin begitu bahwa yang kemarin itu adalah yang terbesar? Ya karena gini, kecuali nanti Jokowi membeli partai-partai lain agar mendukung ya. Jadi partai yang dibeli bukan PSI, tapi itu kan satu skenario yang agak aneh gitu ya. Jadi dia harus membangun koalisi dan itu artinya dia harus bersaing dengan Gerindra. Selain dengan the winning, kan PDIP salah reformasi kan pemenang pemilu terus. Yeah. Nah sekarang yang potensial menang Gerindra. Nah PSI supaya bisa menang itu kan harus menggerus pendukung dua partai ini, Gerindra dan PDIP. Kalau partai-partai yang lain itu kan kayaknya sudah punya pendukung tradisional, kan juga kecil ya, jadi nggak bisa dikurangi lagi. Nah kalau pengen menang harus mengambil suara Gerindra 5%, 10%, mengambil PDIP 10%, nah baru terasa. Itu yang menurut saya cepat atau lambat akan berbenturan juga kan. Kalau mainnya nakal dan ditakdirkan, saya kira nih PSI partai nakal lah, partai gaya-gaya Jokowi itu kan, licik gitu. Pasti dia akan berbenturan satu dengan PDIP, dua dengan Gerindra. PSI itu di awal-awal menonjolkan diri sebagai partai kaum muda. Tetapi 2 tahun terakhir dia justru menjadi partai masuknya ke partai itu masuk orang-orang yang sudah 60, 50. Itu bagaimana bisa suatu partai beralih begitu cepat? Ya ini karena partai yang pragmatis oportunis ya gini. Jadi bahkan 5 tahun lalu tuh saya sudah menjuluki PSI itu singkatan dari Partai Sepuh Indonesia. Partai orang tua. Walaupun waktu itu pengurusnya memang muda-muda, tetapi cara berpikirnya itu kan pragmatis, kemudian juga oportunis. Jadi bukan tipikal pemikiran-pemikiran anak muda yang memang punya misi yang sangat progresif, rasional, dan ingin perubahan. Kan mereka, ya mungkin pada bulan-bulan awal lah ketika pimpinan partai PSI waktu itu masih mengecam Prabowo, ingat nggak? Awal-awalnya. Jadi para pendukung Prabowo pasti orang-orang yang bla bla bla. Nah itu kan sekarang sudah tidak disuarakan lagi. Udah PSI ini sekarang sudah menjadi partai si Jokowi, dan itu karakteristik apapun cara berpikir, gaya berpikir, bertindak, berperilaku, bertingkah pola itu cerminan dari itu. Yang pengurus partai ini kan hanya sekarang kan sudah mulai itu yang saya dengar gesekan antara orang lama PSI yang era Jeffrey Giovanni dengan orang-orang baru yang direkrut Jokowi yang diistilahkan kos-kosan yang mulai sekarang mendominasi. Karena mereka lebih pintar dalam menjilat Jokowi, lebih pintar dalam mengetap logistik. Nah, dalam politik culas kan selalu begitu. Hukum partai yang semakin partai itu membuka peluang bagi tikus-tikus untuk merajalela, maka yang menang adalah para tikus. Apakah nanti yang akan terjadi di dalam partai ini adalah partai ini udah kecil, kemudian di dalamnya juga rapuh karena ada gontok-gontokan mungkin juga antar generasi, karena kita tahu kan ada anak muda, Ya paling gontok-gontokannya antara orang lama dan orang baru saya rasa ya. Tapi kan kebetulan saya rasa orang yang masih bertahan aja, orang-orang yang sudah begitu desperate, nggak tahu mau ngapain tapi ingin berpolitik. Bahkan orang seperti Ade Armando yang kita tahu nggak karuan aja sudah keluar. Bayangkan, Ade Armando ini dia berani keluar tentu karena sudah berhasil diangkat jadi komisaris ya. Kan ada juga di sana tuh banyak sekali aktivis-aktivis, ya. Saya tidak harus menyebutkan namanya. Ada beberapa aktivis yang pada kira-kira tahun 2019, tahun 2020 itu mereka masuk ke sana. Apa yang membuat mereka masuk ke sana saat itu? Apakah ada iming-iming idealisme atau seperti tadi ada iming-iming bayaran bulanan? Ya ada juga kan karena memang mereka yang dinawarin gitu. Dalam arti kan tidak tertarik dimasuk establishment kan, semangat muda itu mungkin memang ada. Dan kalau bergabung ke partai yang sudah established, PDIP, Gerindra, Demokrat dan sebagainya itu kan mereka juga nggak melihat ada peluang. Karena partai-partai di Indonesia itu kan memang paternalistik lah umumnya ya. Kalau tidak dekat dengan PDIP, kalau tidak dekat dengan Megawati ya berat.
tidak dekat dengan Prabowo di Gerindra ya sulit, tidak dekat dengan SBY ya ampun, ampun-ampunan gitu kan. Nah mungkin awal-awalnya juga melihat itu, orang yang punya syahwat berpolitik itu melihat ya ini kayaknya masih oke lah, dan kalau betul itu yang disebut beberapa aktivis itu bergabung karena masih melihat itu pada awal-awalnya. Tapi kan yang saya lihat memang ini perkembangannya sudah kacau balau kan. Yang saya dengar kenapa partai ini logonya menjadi gajah, saya nggak bisa konfirmasi tapi saya ceritakan aja ini. Katanya sudah diambil oleh grup Gajah Tunggal. Oh, Ya, Anda tahu grup Gajah Tunggal iya, kan? iya, Nah iya. itu, jadi itu penjelasan yang gampang aja kenapa logonya gajah, tidak ada penjelasan yang lain. Karena yang punya itu adalah perusahaan itu. Jadi tidak ada, kita sharing aja ya, apakah memang tidak sempat membaca eh, arti simbolisasi gajah di PSI waktu itu? Ada? Ya setidaknya saya tidak tahu, tapi kan gini kan kita tidak menengok ke PSI kalau kita ingin satu pencerahan politik kan. Iya, betul. Karena ini partai kan yang memang benar-benar hanya untuk syahwat politik dan syahwat ini aja, logistik. Tidak punya ideologi, yang punya ideologistik ya, katanya. Pertanyaan terakhir adalah setelah kejadian Lampung, kira-kira gimana prediksi Mas terhadap kalau memang itu akan dilakukan, rencana ini atau sikap Jokowi ke depan, sikap PSI ke depan? Ya ini problem kalau pimpinan Jokowi selaku yang punya PSI itu tidak punya referensi ya, tidak punya bacaan referensi tentang berpolitik, tentang filsafat atau tentang ilmu gitu kan. Dia kan sekarang ini persis melakukan apa yang dulu menurut filsafat postmodern itu melakukan simulakra kan. Oh, simulakra. Nah, jadi simulasi membuat sesuatu yang dibuat-buat tapi dia percaya itu asli gitu, bahwa kalau dia menginjak kepala kerbau itu artinya partai yang berkepala banteng itu akan terinjak dan kalah. Nah, jadi dia mempercayai kebohongannya sendiri. Ya, jadi itu yang akan membuat PSI hanya akan menjadi cemoohan, olok-olokan oleh publik. Ya. Ya. Kalau begitu bisakah kita mengatakan bahwa Pak Jokowi terkena delusi? Oh iya, delusional itu, halusional juga. Jadi problem itulah, dia delusi karena 10 tahun menjadi presiden, dia bisa melakukan semuanya dengan mudah. Ya. Kan kekuasaan kan selalu gitu, kekuasaan itu bukan hanya dilihat Jokowinya. Ya. Ada Jokowi, tetapi kemudian ada tim. Ya seperti tim yang saya tadi sebut, ada orang kayak Pratikno dan Listio Sigit dan sebagainya yang mau menjalankan apapun yang diperintahkan Jokowi. Itu di era Soeharto dulu ada Sudomo, LB Murdani kan gitu. Nah di proyek Safari ke Lampung itu ada orang-orang korup yang tadi saya sebut. Jadi jangan hanya melihat kekuasaan itu sebenarnya pada personality. Jadi personal itu hanya simbolik, tapi dari personal itu akan menarik menjadi magnet. Jadi orang yang tertarik pada magnet Jokowi pasti orang yang setipe dengan Jokowi. Plonga-plongo, naif, dan menghalalkan segala cara untuk berpolitik, berkuasa. Terima kasih sekali waktunya, Mas Terima kasih Lukas. sama-sama. Pemirsa Madilog, demikian perbincangan kami, perbincangan saya dengan Mas Lukas Suwarso tentang apa yang terjadi di Lampung baru-baru ini. Sebagaimana yang tadi saya katakan, ada simbol-simbol yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan mungkin saja simbol-simbol itu seperti apa yang tadi kita bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.